多年却处处受到遏制，索性我投别处去。我哪出去啊？在地上。赤密普。Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Rascending the Nine Heavens episode ke-5. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah babak belur dihajar oleh Li Jianyin dan murid inti puncak Soyun, Qianzhan dibawa pulang oleh Tantan dan juga Chuyang ke Taman Bambu Ungu. Dalam kondisinya yang sedang terluka parah, Qianzhan bertanya apa yang sudah terjadi di altar bertarung ketika dia pingsan. Tantan menjelaskan kalau murid-murid puncak Soyun termasuk Li Jianyin lari ketakutan karena Chuyang berhasil mengalahkan salah satu murid inti yang bernama Cuping. Bukannya senang mendapat kabar ini, Qianzhan kelihatan kesal kepada Chuyang karena tindakannya yang sudah menghajar Cuping. Diketahui sebelumnya Qianzhan memang sengaja tidak melawan pada saat dipukuli karena dia berharap agar Li Jianyin mau memaafkan kejadian beberapa waktu yang lalu. Namun ya rencananya tersebut harus gagal karena Chuyang berhasil mengalahkan orang yang dibawa oleh Li Jianyin. 左云峰的人不把咱紫竹园放在眼里。楚阳，痛揍！楚阳，你受这左云峰众人的轮番羞辱。 Chuyang sendiri merasa kalau aksinya mengalahkan Cuping bukan sebuah kesalahan, jadi Qianzhan tidak perlu untuk kesal kepadanya. Tak lama kemudian, Meng Qiaoran masuk ke dalam kamar dan langsung mengecek luka yang dialami oleh Qianzhan. Setelah memeriksa luka, Meng Qiaoran meminta Qianzhan untuk beristirahat lebih banyak guna menyembuhkan luka yang dia derita. Ternyata meridian dari Qianzhan rusak parah yang menyebabkan dia harus beristirahat total setidaknya setengah tahun untuk pulih. Sontak hal ini membuat Qianzhan kaget karena jika beristirahat selama setengah tahun, tentu saja dia akan melewatkan kompetisi puncak untuk menjadi murid inti. Ditambah lagi Qianzhan juga sangat kecewa karena dia mengetahui kalau Meng Qiaoran berada di dekat altar bertarung pada saat dia dipukuli oleh murid-murid puncak Soyun. 徒儿的伤不重，半年，那珠峰大比，那您为什么眼睁睁地看着徒儿？ Meng Qiaoran pun memberi penjelasan kalau dia tidak bisa berbuat banyak atau ikut campur, di mana Qianzhan lah yang memang mematahkan kaki dari Li Jianyin duluan. Mengetahui fakta ini, Qianzhan pun hanya bisa pasrah dan meratapi nasibnya sekarang. 我早点来。 Sebelum pergi, Meng Qiaoran berpesan agar Qianzhan tidak terlalu memaksakan diri dan beristirahat secara total. Karena jika terus memaksakan untuk ikut kompetisi puncak, bisa saja Qianzhan akan kehilangan kultivasinya selama ini. Di saat itu juga Meng Qiaoran meminta Tantan dan juga Chuyang untuk keluar bersama karena ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan. 切记不要运功用力，你俩随我出去。 Beberapa saat kemudian, Meng Qiaoran berbicara kepada Chuyang dan juga Tantan kalau meridian dari Qianzhan sudah rusak dan belum bisa dipastikan dia bisa sembuh atau tidak. Jadi di sini Meng Qiaoran meminta Chuyang dan juga Tantan untuk menjaga Qianzhan agar tidak memaksakan diri berlatih dalam kondisi meridian yang rusak seperti itu. Terkhusus untuk Chuyang, Meng Qiaoran meminta agar dia bisa memahami Qianzhan yang terancam gagal untuk ikut dalam kompetisi dan tidak bereaksi berlebihan ketika Qianzhan menunjukkan rasa emosionalnya di hadapan Chuyang. 为师要特地叮嘱你，千万别与他斗气了，切记之可为与不可，你们要谨慎为上。
Sementara itu dari dalam kamar, Qianzhan seperti belum rela jika dia gagal ikut dalam kompetisi. Terlihat di sini Qianzhan juga seperti sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, Meng Qiaoran kembali mendatangi Wu Yunliang dan juga Liang Feng. Dia juga langsung memberitahukan kalau luka yang diderita oleh Qianzhan begitu parah sampai-sampai merusak meridiannya serta berharap para tetua bisa menyerahkan pil giok hitam untuk kesembuhan dari Qianzhan. 剑山受伤颇重，伤及经脉，赐黑玉绫罗丹给他疗伤。 Liang Feng sendiri mempunyai pendapat kalau pil giok hitam cukup berharga dan Li Jinsong sebagai tetua yang memegang pil tersebut tidak akan mudah untuk menyerahkannya kepada Meng Qiaoran. Sementara bagi Wu Yunliang, dia akan memberikan bantuan berupa obat-obatan kepada Qianzhan, ya meskipun efeknya tidak akan sebagus pil giok hitam yang dipegang oleh Li Jinsong. 习武之人受伤在所难免，却也聊胜于无。 Mengetahui kedua tetua enggan untuk berbicara kepada Li Jinsong, Meng Qiaoran berniat mengambil inisiatif sendiri guna meminta pil tersebut kepada Li Jinsong. Niat dari Meng Qiaoran ini pun langsung dihadang oleh Liang Feng dan Wu Yunliang karena ternyata mereka berdua sedang ada konflik internal dengan Li Jinsong, jadi persoalan meminta pil giok hitam tidak akan semudah itu. 天外楼九峰一员本就不是一条心，此时再去。 岂不添乱？ Wu Yunliang pun kemudian berkata jujur kalau Menara Tianwei sedang dalam kesulitan keuangan untuk sekarang, bahkan untuk menjalankan sebuah misi ke wilayah Tiyun, mereka secara pribadi meminta putri dari Wu Yunliang yaitu Wu Qianqin. Wu Yunliang di sini terpaksa membuat putrinya berada dalam bahaya karena taruhannya adalah keselamatan dari Menara Tianwei sendiri. Dia juga memberikan penjelasan dari sebuah peta di mana ada beberapa wilayah yang memang ingin berekspansi atau memperluas kekuasaan termasuk menguasai Menara Tianwei. Jadi tujuan Wu Yunliang secara khusus meminta Qianqin pergi adalah untuk menunjukkan ketulusan kepada wilayah Tiyun bahwa Menara Tianwei ingin bekerja sama dengan mereka. Tetapi di sini Wu Yunliang juga menyebutkan kalau dia masih sangat membutuhkan orang yang bisa menjalani misi lebih banyak untuk sekarang. Karena Qianzhan sedang terluka, Wu Yunliang cukup berharap bahwa Cuyang dari Taman Bambu Ungu bisa dia perintah untuk menjalankan sebuah misi ke depannya. 大有横扫下3天之势， 派出倩倩去联合铁云， 现天外楼与铁云合作的诚意，很适合文艺大人。 Sebenarnya Meng Qiaoran sedikit tidak rela jika Cuyang dipilih untuk menjalankan sebuah misi karena diketahui kalau murid dari Taman Bambu Ungu hanya berjumlah 3 orang saja. Karena masalah ini dirasa cukup mendesak, Meng Qiaoran pun langsung meninggalkan Wu Yunliang dan juga Liang Feng di dalam ruangan. 此事重大，还需从长计议，不劳掌门相送。 Singkat cerita, Meng Qiaoran sudah tiba di Taman Bambu Ungu dan langsung bertanya kepada Tantan kenapa akhir-akhir ini Cuyang jarang kelihatan. Sambil menyiapkan hidangan makan, Tantan menjawab kalau Cuyang sering pergi ke belakang gunung untuk berlatih dan juga sering membawakan obat-obatan guna diberikan kepada Qianzhan. Beberapa saat kemudian Cuyang kelihatan sudah pulang dan mereka bertiga pun sudah siap untuk menyantap makan malam yang telah disiapkan oleh Tantan. Hidangan yang disajikan pertama oleh Tantan adalah sebuah bubur kacang. Namun ketika Tantan hendak memakan bubur tersebut, tiba-tiba saja Cuyang melarangnya tanpa alasan yang jelas. 进喽，快开饭吧！太云豆粥可是一绝，太香了。师傅。 Benar saja ternyata bubur tersebut sudah diberi racun oleh Qianzhan yang memang masih menyimpan dendam karena meridiannya rusak serta terancam gagal ikut di kompetisi. Meng Qiaoran, Tantan dan juga Cuyang kelihatan tergeletak sehabis memakan bubur yang diberikan oleh Qianzhan. Tapi ternyata mereka hanya berpura-pura tergeletak karena ingin mengetahui siapakah orang yang sudah memberi racun di dalam bubur kacang masakan Tantan. Dan benar saja orang tersebut adalah Qianzhan yang sedang happy karena belum sadar kalau Cuyang, Tantan dan juga Meng Qiaoran hanya berpura-pura.
Diketahui Qiansan sudah membuat rencana jahat dengan berniat membakar Taman Bambu Ungu dan berencana kabur setelah itu. Nanti setelah meridiannya pulih, Qiansan yakin bisa kembali masuk ke dalam sekte lain yang lebih kuat ketimbang Taman Bambu Ungu. 多年却处处是有恶质，索性我投别处去。我哪出去啊？ Nah, setelah ucapan Qiansan ini, Meng Qiaoran langsung terbangun serta mengutuk semua rencana jahat yang sudah disiapkan oleh Qiansan. Begitu pula dengan Tantan yang terlihat cukup emosional serta berkata bahwa Qiansan sangat tidak tahu terima kasih, padahal dulu Qiansan hanyalah seorang gelandangan korban perampokan yang diterima oleh Meng Qiaoran di dalam Taman Bambu Ungu. 之前还嘀咕着要向师傅道歉，多亏师傅救了你的性命。 石千山， Meng Qiaoran pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah Qiansan sembari meminta Qiansan untuk pergi meninggalkan Taman Bambu Ungu sekarang juga karena tindakan tercelanya. Di sini kelihatan kalau Meng Qiaoran masih memberikan ampunan, padahal perbuatan dari Qiansan sudah layak untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. 紫竹园，留你不得！你的恶行，全是咎由自取。杨。 Beberapa saat kemudian, Cu Yang pergi ke altar bertarung guna kembali melatih ilmu bela dirinya. Dia juga tidak menyangka bahwa Liontin Ungu, peninggalan orang tuanya, akan sangat berguna mengobati tubuhnya yang kelelahan. Di saat yang sama, jiwa pedang langsung berbicara kepada Cu Yang bahwa Liontin Ungu tersebut memang cukup bagus dalam hal penyembuhan. Namun tetap saja jika digunakan secara berlebihan, efeknya juga tidak akan bagus bagi penggunanya sendiri. Jiwa pedang juga memuji Cu Yang yang sekarang kelihatan lebih tenang karena tidak membunuh Qiansan ketika beberapa saat yang lalu meracuni mereka semua. 这块紫金玉可不是什么好事。那是自然。 Namun tiba-tiba saja serangan diberikan oleh Qiansan yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang. Meskipun meridian dari Qiansan sudah rusak, di sini kelihatan kalau dia menggunakan paksa esensi sejatinya agar bisa melawan Cu Yang. Baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua, meskipun ya pada akhirnya Cu Yang berhasil memukul jatuh Qiansan karena kondisi tubuh dari Qiansan dalam keadaan rentan. 南更是个废物。 Karena merasa putus asa, Qiansan pada akhirnya memaksa meridiannya untuk bekerja dan hal tersebut pun tentu saja langsung membuatnya dengan seketika tewas di tempat. Keesokan harinya, Meng Qiaoran, Tantan, dan juga Cu Yang menguburkan Qiansan di sebuah hutan bambu sebagai tanda penghormatan terakhir. Di saat itu pula Cu Yang meminta gurunya dan Tantan untuk pulang duluan karena saat ini dia sedang ingin menyendiri terlebih dahulu. 你们先走吧，不能被愤怒冲昏了头脑。 Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Cu Yang kembali berlatih menggunakan Liontin Ungu di altar bertarung. Benar saja latihan Cu Yang malam ini bisa dibilang meningkatkan ranahnya dan hal tersebut juga disadari oleh jiwa pedang. Tak hanya membantu Cu Yang dalam menaikkan ranah saja, Liontin Ungu juga membantu Cu Yang menjadi pribadi yang lebih tenang dan bisa menahan diri dari ingatan masa lalu yang penuh dengan pembunuhan. 不及你修为化剑， 心胸逐渐通透，头脑里全是前世腥风血雨。 Jiwa pedang sendiri kelihatan semakin yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Cu Yang serta menanyakan apa yang hendak dilakukan oleh Cu Yang setelah ini. Tentu saja Cu Yang berencana menjadi lebih kuat terlebih dulu untuk menemukan Qing Yu dan yang paling penting adalah menemukan kedua orang tuanya. 当然是尽快拿到剑尖，要是能找到我的父母就更好了。
Tiba-tiba saja Chu yang merasakan kehadiran orang yang tidak dikenal masuk ke dalam ke taman bambu ungu. Dengan segera dia pun mengikuti kedua orang tersebut guna mengetahui siapa dan apa tujuan mereka datang malam-malam seperti ini. Scene kedatangan dua orang tidak dikenal ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Ya udah, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.